Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Ketika seorang cowok menjauh atau bertindak cuek, itu bisa sangat membingungkan karena kamu bertanya-tanya, apakah dia masih suka sama aku? Apakah dia masih tertarik? Apakah ada yang salah dengan yang aku ucapkan? Apakah ada yang salah dengan yang aku lakukan? Atau apakah aku udah bikin masalah yang fatal gitu? Atau dia udah punya yang baru? Atau apa dia udah tidur sama yang lain di luar sana? Atau jangan-jangan udah ada yang nyuci titiknya di luar sana? Atau jangan-jangan dia udah nggak sange lagi ya sama aku? Atau apalah segala macam hal yang aneh timbul di benakmu. Terlepas dari pikiran aneh kamu itu, kalau kamu punya rencana untuk bagaimana menghadapi saat cowok menjauh itu, setidaknya bisa memberikan kamu kepercayaan diri dan tahu bahwa kamu bisa mengatasi situasi itu dengan baik. Jadi hari ini kita mau bagi 2 alasan kenapa cowok suka mundur, dan yang lebih penting, kita mau bagi juga rencana 3 langkah buat ngadepinnya. Hai, kalau kamu suka video ini, langsung klik suka, klik tombol subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya, biar pas kita up video baru, kamu pasti langsung tahu. Nah sekarang apa sih alasan utama cowok suka jauh-jauh gitu? Sayangnya, sering banget kan dengar cerita-cerita kayak, dia jadi cuek banget, dia kayak menjauh. Gimana nih? Harus ngapain? Gimana cara menghadapinya? Dan ternyata biasanya ada 2 alasan utama kenapa cowok suka mundur gitu. Tapi yang penting, biarpun alasan dia mundur apapun itu, apa yang bisa kamu lakuin tetap sama. Pastinya kamu tetap bayangi sejuta pertanyaan aneh di pikiranmu. Nah untuk itu, kita mau bagi 3 langkah sama kamu. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu nih 2 alasan kenapa cowok suka mundur gitu dan sedikit menjauh gitu. Oke, langsung aja kita bahas guys. Yang pertama, maaf, ini mungkin sedikit menyakitkan. Dan kita bakal jujur sama kamu, kenapa cowok suka mundur gitu dan sedikit menjauh gitu, adalah dia mungkin udah nggak terlalu tertarik sama kamu. Dia udah kehilangan minat. Dia pikir, mungkin ini nggak cocok buat aku. Dan itu nggak apa-apa. Dan itulah sebabnya kamu bisa lihat cowok agak mundur di awal hubungan. Jadi alasan kedua kenapa cowok suka mundur itu sebenarnya jarang orang tahu, yaitu karena dia lagi mikirin mau serius sama hubungan kamu. Jadi pas lagi mikir, aku beneran mau lanjutin ini ke level yang lebih serius? Atau aku mau banget melamar dia? Atau mungkin aku mau hubungan yang eksklusif banget sama dia? Nah, waktu dia lagi mikir kayak gitu, dia biasanya jadi agak mundur dulu sedikit biar bisa ngerasain apa yang dia pikirin dan apa yang dia pengen. Dan selama itu, dia juga nanya-nanya sama dirinya sendiri beberapa hal. Dia tanya, gimana sih perasaanku tentang dia? Gimana perasaanku tentang diriku sendiri pas bareng dia? Aku rela nggak ninggalin peluang lain demi hubungan ini. Apakah aku bisa bikin dia bahagia? Jadi, kalau dia dapat jawaban positif buat pertanyaan-pertanyaan itu, dia bakal makin yakin buat bawa hubungannya ke level yang lebih serius. Guys, gimana? Sampai sini udah paham kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita mau kasih satu contoh kasus nih, teman aku. Dan kita dekat banget. Jadi dia udah pacaran sama pacarnya udah 2 tahun lebih. Dan udah mau melamar. Tapi tiba-tiba dia merasa agak ragu. Dia lagi mikir-mikir gitu. Dia curhat. Aku lagi ngalamin proses yang agak bikin bingung ini. Udah 2 tahun ini aku betul-betul suka sama dia. Dan sekarang pada saat itu doi lagi mikir, mau nikahin tuh cewek nggak ya? Tapi semua itu dia jalani dari dalam dirinya sendiri. Dan dia juga ngerjain daftar checklist yang sama persis. Dan saat itu terjadi, kamu bakal lihat cowoknya agak mundur dan kamu kasih dia ruang buat ngerasain prosesnya. Dan biasanya dia bakal kembali ketika dia udah punya jawaban positif buat pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun begitu, ada rencana yang bisa kamu ikuti kalau kamu ngerasa dia agak mundur yang bisa bikin momen itu dimanfaatin sebaik-baiknya buat kamu berdua buat menciptain apa yang kamu berdua pengen. Dan yang penting, jangan main-main sama manipulasi. Misalnya, kamu kasih dia perlakuan yang sama kayak yang dia kasih ke kamu, atau kamu agak menjauh, atau pura-pura semuanya baik-baik aja, atau kamu mulai deket sama orang lain padahal sebenarnya itu bukan hal yang kamu pengen lakukan. Semua itu nggak bakal bawa kamu ke arah yang kamu pengen. Sebaliknya, ikutin aja rencana ini.
Oke, jadi misal gini, kalian udah pacaran cukup lama. Singkatnya gini, kamu lagi pacaran sama cowok ini, dan kamu baru aja sadar, dia jarang telepon, dia jarang kirim pesan, dia agak mundur, dan pasti kamu bakal nanya-nanya, apa yang harus aku lakukan? Harus ngomong apa? Harus ngontak dia atau enggak? Jadi ada 3 langkah yang bisa dia lakuin, yang kita tawarin juga buat kamu. Oke, sekarang dengerin dan simak baik-baik ya. Nomor 1 yang penting banget adalah membangun keyakinan bahwa kamu atau seseorang yang bahkan di luar sana bisa lebih baik lagi dari cowok yang sekarang bersama kamu. Ini pokok dari cinta yang banyak dan luas. Jadi, sumber cintamu nggak cuma dari cowok ini aja. Sumber hubungan dan kasih sayangmu bisa datang dari mana aja, dan kamu terhubung dengan sumber itu, yang pada akhirnya adalah sumber cintamu. Jadi, pas kamu bangun keyakinan, itu bakal ngebawa kamu ke dia, atau seseorang yang lebih baik lagi. Nah, yang penting juga adalah ngejaga tenangnya dari reaksi yang didasari rasa takut yang bilang, kalau dia pergi, aku hancur. Kalau dia pergi, cinta di hidupku bakal kurang. Kalau dia pergi, aku bakal ngerasa makin buruk. Nah, yang penting di sini adalah menenangkan perasaan-perasaan kayak gitu. Karena rasa takut ini justru bikin dia atau orang itu bakal mundur lebih cepat. Nomor 2 adalah, kamu perlu perhatikan bagaimana dia menghadapi momen ini. Terlalu sering kita terlalu fokus pada bagaimana cara mendapatkan dia kembali, sehingga kita lupa mengevaluasi bagaimana dia menunjukkan dirinya saat ini. Bagaimana dia berkomunikasi saat dia stres. Bagaimana dia berkomunikasi saat dia dalam ketidakpastian. Bagaimana cara dia menunjukkan dirinya saat ini. Karena apa? Jika kamu mencari pasangan hidup, kamu ingin pasangan hidup yang bisa menghadapi situasi stres dengan mudah dan sikap yang anggun. Mereka bukan hanya versi terbaiknya saat semuanya baik-baik saja. Mereka bisa memberikanmu tingkat stabilitas dan komunikasi saat mereka dalam tekanan, saat mereka stres. Jadi sangat penting untuk memperhatikan bagaimana dia menghadapi momen ini sekarang dan apakah perilaku ini yang aku inginkan dalam pasangan hidup. Guys, sampai sini masih paham kan? Kalau iya, kita lanjut ya. Dan nomor 3, dan ini mungkin terdengar kontraintuitif dan mungkin agak menakutkan, tapi aku jamin ini adalah langkah terbaik dan itu adalah bertanya langsung. Bertanya langsung dan tanyakan padanya. Tanyakan padanya apa yang sedang terjadi, dan ada nilai besar dalam ini karena beberapa alasan. Dalam kasus kamu sekarang ini, kita ingin kasih arahan untuk melakukan percakapan dengan menelepon langsung, atau kalau bisa ketemuan, ya temui dia langsung. Jangan lakukan ini lewat pesan teks. Lakukan ini lewat percakapan langsung, atau menelepon mereka, dan katakan, "Hey, bisakah aku bertanya tentang sesuatu yang agak pribadi?" Dan dia pasti akan berkata, "Ya, itu udah pasti." Dan katakan, "Asep." Misal nama si doi Asep. Kamu tahu, aku perhatikan bahwa kamu mengirimkan jenis pesan seperti ini sepanjang hari. Dan sekarang ini yang aku terima tidak lagi seperti dulu pesan yang intens. Dan aku benar-benar ingin kamu terbuka dan rentan dengan aku. Tolong, tolong, tolong banget. Katakan padaku, apa niatmu dengan hubungan kita? Dan inilah yang akan kuat tentang itu. Saat kamu mengajukan pertanyaan itu dari sudut pandang tanpa ikatan, dari tempat kelimpahan cinta, nomor 1 itu sangat menarik, nomor 2 itu percaya diri, dan nomor 3, kamu bisa melihat bagaimana dia merespons pada saat itu. Yap, di saat inilah kamu akan terlihat sebagai wanita berkelas, bukan wanita cengeng yang hanya nangis di pojokan kamar. Gimana? Sangat elegan bukan? Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi intinya, ketika cowok tiba-tiba jadi cuek atau menjauh, kamu bisa lihat gimana dia bicara, gimana tingkat kejelasannya, dan juga gimana dia menghadapi obrolan yang agak canggung. Nah, ini kan bakal jadi tanda keterampilan yang kamu cari dari pasangan hidup yang bisa tetap tenang dan komunikatif di saat-saat sulit. Jadi, ada 3 langkah simpel buat ngeliatin momen-momen kayak gini. Pertama, lihat gimana dia ngomong. Kedua, lihat tingkat keyakinannya. Dan ketiga, cermati cara dia hadapi obrolan yang enggak enak. Itu tanda keterampilan penting buat jadi pasangan hidup yang baik. Nah, ingat juga, buat dapetin cowok yang bener, kamu harus siap buat nolak cowok yang enggak sesuai. Setengah dari sukses bikin hubungan hebat itu juga ada di sini. Cepat nolak yang enggak cocok buat kamu. Dan jangan lupa, cowok yang pas bakal muncul di hidupmu lebih cepat dari yang kamu kira. Oke, pertanyaan buat kalian.
Menurut kalian, strategi apa yang paling manjur kalau cowok tiba-tiba jadi cuek atau menjauh? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.